Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Luki Fardona, NPM C1C020161. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai revenue. PSAK yang berkaitan dengan pendapatan atau revenue adalah PSAK nomor 23. Kemudian yang terbaru pada tahun 2020 itu ditambah PSAK nomor 12, yaitu PSAK yang merupakan adopsi dari IFRS Revenue from Contract with Customer efektif 2018. 1. Pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. 2. Prinsip pengakuan pendapatan. Ketika mungkin probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Ketika manfaat dapat diukur dengan andai. 3. Klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Pada perusahaan dagang, yaitu perusahaan dagang akan mengakui adanya penjualan ketika perusahaan sudah menyerahkan barang kepada pembeli, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Selanjutnya pada perusahaan jasa, yaitu perusahaan akan adanya pendapatan jasa ketika perusahaan sudah memberikan jasa, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Ketika perusahaan sudah memberikan jasa namun belum menerima uang, maka itu sudah bisa mengakuinya sebagai pendapatan jasa. Hal itu karena perusahaan mengakui adanya pendapatan jasa itu ukurannya adalah berdasarkan jasa tersebut sudah diselesaikan. Kemudian ada pengakuan pendapatan. Pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Pendapatan dapat ditunda jika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi atau penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansi dari proses pendapatan. Pengakuan pendapatan jika berdasarkan pengukuran pendapatan penjualan, yaitu pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Dikurangi jumlah diskon dagang dari rabat volume yang diperolehkan oleh entitas. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat atau inputed. Pendapatan dari penjualan harus diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. 1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. 2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan efektivitas barang yang dijual. 3. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. 4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. Dan 5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Penjualan tagih dan tahan, L and hold, yaitu pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan.
Pendapat diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila 1. Kemungkinan besar penerimaan akan dilakukan. 2. Barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan setiap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. 3. Pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan 4. Syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Selanjutnya, instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instansi dari inspeksi telah diselesaikan. Namun, pendapatan diakui segera pembeli menerima pengiriman ketika proses instalasi sederhana atau pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan penentuan akhir atas harga kontrak. Selanjutnya, hak pengembalian oleh pembeli. Jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka panjang waktu untuk penolakan telah berlaku. Selanjutnya, metode pengakuan yang dapat digunakan adalah: yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Selanjutnya itu ada penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi yaitu penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Selanjutnya, pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Pengirim mendapatkan laba atas penjualan, dan yang terakhir, pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Kemudian ada penjualan cicilan atau installment sales. Pendapatan yang terkait dengan harga perolehan, tidak termasuk bunga, diakui pada tanggal penjualan. Harga jual adalah nilai dari imbalan ditentukan dengan mendiskonkan cicilan piutang pada suku bunga ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Baiklah, itulah tadi video penjelasan saya mengenai revenue. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.